Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras untuk kita semua Bapak Ibu. Pada hari Kamis ini kita beribadah di dalam hari besar bagi kita, yaitu hari peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita yaitu dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita berkumpul beribadah pada saat ini, tentunya kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar dan sungguh-sungguh naik ke surga. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus naik terangkat ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Demikianlah peristiwa itu terjadi. Setelah Ia beberapa kali menyatakan dirinya ataupun menunjukkan dirinya setelah kebangkitannya, berbincang dengan murid-muridnya, bahkan muridnya itu memberi makan,
dan makan bersama dengan murid-muridnya. Inilah yang kita imani, yang kita percaya, bahwa Tuhan Yesus benar-benar dan sungguh-sungguh naik ke surga. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu peristiwa yang menggemparkan dunia dan di luar nalar ataupun logika manusia. Bagaimana manusia itu bisa hidup kembali, bangkit dari kematiannya. Pasti di luar nalar manusia, di luar pikiran ataupun logika manusia. Demikian juga halnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga merupakan suatu peristiwa yang juga di luar nalar ataupun pikiran manusia. Tetapi memang itu benar-benar terjadi dan itu memang sungguh-sungguh terjadi bahwa Yesus naik dan terangkat ke surga. Itu kita bisa lihat ya dalam Kisah Para Rasul 1 ya, ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bisa aja muncul pertanyaan, nggak masuk akal lah bisa naik seperti itu ke surga. Ya memang nggak masuk akal. Ya memang tidak masuk akal. Tetapi kita percaya, tetapi kita mengimani. Dengan iman dan kepercayaan kita itu, sehingga akal kita dapat menerima bahwa Yesus naik ke surga. Kalau hanya menggunakan akal saja, ya nggak bisa kita terima. Kalau hanya mengandalkan logika kita saja, manusia saja, ya nggak akan mungkin bisa terterima. Tetapi kita mengimani, kita mempercayai dengan iman dan kepercayaan kita itu, akal kita dapat menerima bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar naik ke surga, sungguh-sungguh naik ke surga. Semuanya itu sungguh-sungguh terjadi. Ya kalau kita bicara tidak masuk akal, ya banyak yang terjadi di dalam dunia ini, segala sesuatunya ini banyak yang tidak masuk akal. Dunia ini banyak yang tidak masuk akal. Bagaimana dunia ini tercipta, bagaimana alam semesta ini tercipta, bagaimana akal mau menjelaskannya, walaupun ada yang mencoba untuk menjelaskannya. Dunia ini terjadi karena sekian miliar tahun yang lalu terjadi ledakan dahsyat, Big Bang katanya. Sehingga dari sanalah alam semesta ini terjadi katanya. Ya kalau ditanya kembali, siapa yang meledakkannya? Kenapa bisa meledak? Kenapa bisa terjadi itu? Berarti kan ada penyebabnya yang nggak bisa dijawab. Sama dengan filsafat juga selalu, ya kan, namanya filsafat selalu mempertanyakan, ya, mencari pengetahuan filsafatnya, mencari penyebab. Ya kalau filsafat itu mengatakan
Segala sesuatu ada itu karena ada penyebabnya. Segala sesuatu itu ada karena ada juga penyebabnya. Ya, seperti yang tadi ya, kalau orang filsafat itu melihat lampu kayak gini ya. Ini lampu ini terbuat dari kaca. Kaca ini dari mana? Kaca ini dari sini. Dari tanah. Tanah ini dari mana? Kenapa bisa kacamu? Karena terjadi pengendapan ratusan ataupun ribuan tahun segala macam gitu contohnya. Filsafat itu selalu mencari. Tetapi hingga akhirnya mereka tidak bisa menjawab dari mana itu ada. Sama seperti dunia ini. Filsafat mencoba juga untuk mencari penyebabnya itu mengapa ada. Tetapi hingga akhirnya tidak bisa terjawabnya. Sehingga filsafat memutuskan ataupun mengetahui segala sesuatunya itu bersumber dari Allah. Itu yang sudah didapat oleh filsafat. Memang akhirnya segala sesuatu itu titik awalnya memang tidak masuk akal. Itu sebabnya bagi bidang pengetahuan lah mungkin seperti itu ya. Kalau dulu itu saya kira juga sampai sekarang induk segala pengetahuan itu teologi. Karena teologi itu mampu untuk menjelaskan dan menjawab segala sesuatunya. Artinya Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang dalam beragama ataupun yang kita imani, banyak yang tidak masuk akal, tetapi iman kita mampu untuk menjelaskan itu sehingga menjadi masuk akal. Karena itu kita dapat mengerti dan menerima bahwa Yesus Kristus benar-benar naik ke surga, sungguh-sungguh naik ke surga karena iman dan kepercayaan kita. Dan kita mengerti, akal kita menerima semuanya itu sungguh-sungguh dan benar-benar terjadi. Tetapi bagi orang yang tak mengimani, tapi bagi orang yang tidak percaya, pasti mereka mengatakan, bagaimanalah Tuhan Yesus, Tuhan bisa mati katanya, yang digantikannya itu katanya. Bagaimana bisa terangkat ke sorga, naik? Ya karena mereka tidak mengimani, karena mereka tidak percaya. Sama halnya sebaliknya. Jika seseorang tidak mengimani. Ini Bapak Ibu yang mau disampaikan melalui firman Tuhan kita di sini. Melalui nas ini kita diajak supaya kita benar-benar percaya. Dengan apa kita dapat mempercayai sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus kita itu naik ke sorga, yaitu dengan mengenal Tuhan Yesus itu dengan baik. Mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar. Jangan kita salah mengenal Tuhan Yesus. Jangan samar, jangan kabur. Apalagi menjadi ragu kita kepada Tuhan Yesus. Ini yang mau disampaikan kembali melalui firman Tuhan kita di sini. Kalau kita perhatikan bagaimana supaya kita sampai kepada titik pengenalan yang benar itu, kepada titik pengenalan yang baik akan Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di ayat yang ke-17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Harus dengan roh hikmat kita sampai kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Harus dengan roh hikmat. Loh, kok ada pula lagi roh hikmat ini? Banyak juga roh ini ya. Roh hikmat itu sama roh Allah. Allah mempunyai roh, namanya roh Allah. Roh Allah itu kudus, dinamakan roh kudus. Roh Allah itu benar, dinamakan roh kebenaran. Roh Allah itu mempunyai kekuatan untuk menghibur, disebut roh penghiburan. Roh Allah itu memberikan hikmat, disebutlah roh yang memberikan hikmat. Roh Allah. Hanya dengan roh hikmat itulah kita dapat mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus itu dengan benar. Tidak ada cara lain selain hanya dengan roh hikmat kita dapat mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Roh hikmat itulah yang akan menerangi mata hati kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Ayat 17 tadi saya baca ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Roh hikmat itulah yang membuat mata hati kita terang. Mengenal dengan benar, mengenal dengan baik Tuhan kita Yesus Kristus itu, kesiapaan Tuhan kita Yesus Kristus itu. Kalau dijelaskan di dalam firman Tuhan kita di sini, ayat-ayat selanjutnya, itulah yang sebenarnya. Itulah yang sesungguhnya. Siapa Tuhan kita Yesus Kristus? Dialah yang telah bangkit dari antara orang mati itu, dikatakan. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 20 itu. Dan ini juga yang menjadi topik minggu kita pada saat ini. Diberitahukan lagi di sini, demikianlah Tuhan Yesus Kristus dan korelasinya kepada kita sebagai orang yang percaya, dikatakan bahwa Dia telah diberikan kepadanya segala sesuatunya di bumi ini, dan Dia adalah kepala dari segala sesuatu, kepala dari jemaat, dan kita adalah tubuhnya, orang yang percaya kepada Dia. Sehingga kalau di sini kalau kita sudah mengenal Tuhan kita Yesus itu dengan benar, bahwa Dia adalah anak Allah itu yang telah dibangkitkan, Allah mengerjakannya untuk supaya bangkit, dan segala sesuatu telah diberikannya kepadanya. Dialah kepala dari segala sesuatu. Kita orang percaya kepadanya adalah tubuhnya.
Demikianlah pemahaman kita, pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan pengenalan ini tentu yang menjadi dasar pengharapan kita akan kehidupan keberimanan kita, Bapak Ibu. Kalau dikatakan di dalam hukum Taurat kita tadi ya, Bapak Ibu, mana tadi ya, hukum Tuhan ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada. Tidak ada selain Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tidak ada yang pernah mengklaim itu sebelum dan sesudah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang berani mengatakan selain Dia. Yang memang benar-benar Dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini yang menjadi dasar pengharapan kita, bahwa sesungguhnya itu semuanya benar-benar terjadi, sebagaimana yang setiap ibadah kita saksikan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini yang akan dilakukan Tuhan Yesus kemudian bagi setiap orang di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama yang dapat kita lihat melalui firman Tuhan kita di sini, diajak kita, diajarkan kita bagaimana supaya kita mempunyai hikmat. Roh hikmat itu ada pada kita, supaya iman kita benar-benar kokoh, supaya iman kita benar-benar bertumbuh dengan pengenalan yang benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa Dia? Bagaimana Dia? Supaya itu tidak pudar, tidak berkurang iman kita itu berdasarkan dari pengenalan kita akan Dia. Itu berhubungan itu Bapak Ibu. Semakin kita mengenal, semakin percaya. Semakin kita percaya, kita juga akan semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Mempunyai hikmat. Ya kalau kayak kita dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada pula istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau mengenal seseorang? Ya memang harus tahu kita bagaimana dia. Ya harus memang dekatlah sama dia. Bagaimana kita mau kenal seseorang kalau kita tak dekat sama dia? Maka pengenalan itu bisa keliru. Pengenalan itu bisa kabur. Pengenalan itu bisa samar. Pengenalan itu bisa tidak benar. Demikian juga yang harus kita lakukan. Kita harus tetap semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya pengenalan kita akan Dia tidak berkurang, bahkan semakin kuat. Semakin kokoh.
Kita lihat ya, mungkin ada beberapa kasus, beberapa orang di mana dia mungkin begitu percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi semakin lama semakin berkurang, semakin luntur. Itu karena apa? Artinya iman kepercayaan kita bisa goyah, iman kepercayaan kita bisa luntur. Tetapi dengan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan hikmat itu kita dapat melihat dengan hati yang terang, dikatakan di dalam firman Tuhan kita di sini. Kita dapat jelas, dengan jelas mengenal Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dari sanalah iman kita semakin dikuatkan dan semakin kokoh dengan tetap dekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dekat di sini bukan hanya jarak secara ya kayak memang dekat itu udah secara iman. Secara iman, sama seperti kita dengan sesama kita. Bisa saja kita dekat secara fisik, tapi tidak dekat secara hati. Makanya ada, mungkin kita pernah melihat ataupun mendengar ya, ngomongnya kuat-kuat padahal dekat. Karena apa? Karena hatinya jauh. Bukan karena kelihatan dia dekat. Yang penting itu terutama adalah bagaimana hatinya dekat kepada Tuhan. Bukan persoalan kasat mata dia terlihat dekat. Tetapi jauh yang lebih penting adalah bagaimana hatinya dekat. Bagaimana imannya sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Yang kedua, inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dasar pengharapan kita akan kehidupan kita ini, yang semakin meyakinkan kita, yang semakin menjadikan kita percaya diri atas iman kita. Tidak ada selain Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Dia telah berasal dari surga dan naik ke surga, mempersiapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu menjalani hidup kita ini. Dan semakin menyadarkan kita semuanya hanya sementara kehidupan kita di dunia ini. Tetapi ada pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita. Amin. Kita berdoa.